TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Benua Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada sebuah pertanyaan dan ini sangat banyak ditanyakan. Kenapa harus ada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah? Tujuan didirikannya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah sebenarnya sangat simpel sekali. Menjaga negeri ini dari ketertindasan dan mewujudkan kesetaraan. Jangan sampai ada kelompok orang di negeri ini yang merasa lebih tinggi dan merendahkan kelompok lainnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku memiliki nasab suci. Secara lengkap, marilah kita dengarkan video ini sampai tuntas. Anda harus menyimaknya sampai tuntas video ini agar Anda paham. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Mereka Ahlul Bait adalah lambang aman sebuah desa. Desa kepingin aman harus ada habaibnya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau kalau mau nginep ke rumahnya orang, Habib, barokah Habib bermalam di rumah saya. Apa kata Habib Muhammad bin Idrus? Apa di situ rumahmu pernah ada satu Ahlul Bait yang bermalam di rumahmu? Desa ini nggak pernah, enggak. Aku nggak mau. Ada sana Habib jauh tapi rumahnya jelek dari Gedek. Habib pernah ke sana. Aku akan bermalam di tempat yang di situ pernah dimalami anak cucunya Rasulullah. Dikatakan bahwasannya bintang itu lambang aman bagi penduduk langit. Keluargaku lambang aman daripada penduduk bumi. Jika di langit nggak ada itu bintang, maka akan datang bagi penduduk langit yang dijanjikan Allah. Apa? Kiamat. Kalau nggak ada Ahlul Bait di bumi, maka daerah tersebut akan datang apa Allah janjikan, musibah, bala, kiamat akan datang. Jadi mereka pembohong, jangan dipercaya. Kaum Ba'lawi itu pembohong. Saya tahu. Orang Yaman itu di mana-mana, di luar negeri jadi kuli. Hanya di Indonesia, bagian Jawa, bagian NU, mereka jadi tuan, kemudian bangsa pribumi dijadikan budak. Nah kok cek gobloknya nurut gitu. Ya Allah, panjenengan warasaken gendenge mereka ya Allah. Muga-muga waras gendenge mereka ya Allah. Dia sadar koyok kula lan kanca-kanca niki sing bersurupan. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingatin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dalam keseharian. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Rekaman ini sebarluaskan di Jawa-Jawa. Ngelurus nih sejarah. Sejarah ini lo dilurus nih. Mulane kula inget keterangan niku. Jenderal Ahmad Yani diperintah oleh Mbah Karno pada tahun 1960 datang di rumahnya Kiai yang namanya Kiai Haji Mustamid Abbas. Yang dua adalah yang nemui Kiai Khalwi, yang tiga yang nemui adalah Kiai Zaini, yang empat adalah yang menemui Kiai Ahmad Zahid. Jenderal Ahmad Yani datang bertanya kepada beliau, Kiai, para Habib ini betul nggak turunan Kanjeng Nabi? Jawaban tegas 4 orang, tidak. Ini konkret sejarahnya, bukan madu domba. Yang kedua kali ada apa Pak Jenderal? Ini yang bertanya supaya apa? Yang menanyakan adalah Pak Karno. Yang kedua kali karena Mbah Karno menginginkan dia ini bonceng Belanda yang merusak kiai yang ada di Indonesia. Negara kita dirusak. Keinginan Mbah Karno supaya mereka dipulangkan kembali dengan Belanda. Mbah Kiai Mustamid Abbas jawaban, ojo sebagian ya ono sing iso ngaji. Mbok menawa iso bantu ngulang ngaji nang bangsa Indonesia.
sebab nanti kalau dipulangkan akan melanggar azas Pancasila. Namanya seorang pejabat tinggi, Jenderal Ahmad Yani kembali menyampaikan kepada Mbah Karno, ya wis umpamane kiai sing ngendikan 1963 sampai 66 membuat ulah lagi di Jawa Timur yang namanya Habib Sukarti, di Jawa Tengah namanya Habib Muso, di Jawa Barat namanya Habib Aidit, di Kalimantan namanya Habib Pakrobah. Ini gembongnya PKI semua, paham? Ini yang harus kita ketahui. Kalau mereka memang sekarang ini dia ngotot-ngotot, nggak sabar ngotot-ngotot lah. Wong bukti ini jawabannya debat kita PKI Muhyiddin yang seperti debel orang-orang itu kok udah macam-macam. Serah perlu itu, nggak perlu. Ini yang penting kita kiai kampung memegang sejarah, Gus nggak perlu golek kitab nanti, nggak perlu. Saya Gus dengan kiai aja ora sampai kita debat kitab. Oh nek wong ngene aku sing adu dengkul. Saya ingin natai dengan sejarah, nggak usah khawatir. Wis nggak perlu seperti debat kusir, adu debat kitab apa sih debat, nggak perlu, nggak perlu. Ada salah satu kiai yang mau bahasa masal, nggak perlu. Kalau mau bahasa masal kitab Kiai Ahmaduddin itu dibuka di debat saja, nggak perlu. Kalau kitab yang nilainya tentang ansab pada abad 9 wes nggak perlu, itu adalah sejarah yang bodoh, paham? Tidak dengan harta benda, wala bisyai'in akhar, tidak dengan sesuatu yang lain, walakin bi taqwallah, akan tetapi dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika para habaib niki kok ngamal no dawe bae sendiri ini, saya yakin gak mungkin dadekno geger. Ketika para habaib non sewu ngamal ke dawe Abdullah Al-Haddad, gak mungkin ada PWI. Kenapa lahir PWI? Tujuannya hanya membangun kesetaraan, agar tidak ada orang yang mengeklaim paling mulia, agar tidak ada wong sing mulia ya sesuai dawe Allah, yaitu pakai ilmu dan ketakwaan datang Allah. Iki lho jajal. Mulane kula sering matur, para habaib amal no dawe Abdullah Al-Haddad, wa ja'alallahu indahul karamah. Niki la bi ansabin, tidak dengan nasab, wala bi amwalin, tidak dengan harta benda, wala bi syai'in akhar, tidak dengan sesuatu yang lain, walakin bi taqwallah, dengan takwa datang Allah. Coba nih, mulane pendukung-pendukungnya mbok yo diemotke amal kene iki, sehingga ketika PWI lahir ini jangan disalahkan. Non sewu PWI ini kok didirikan hanya untuk membangun kesetaraan, biar rakyat Indonesia itu sama di mata Allah, sama, hanya dilihat dengan takwanya datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya. Nah, sedulur TV Aloha, semoga dengan apa yang barusan Anda simak ini, Anda menjadi paham siapa orang-orang yang sebenarnya berbahaya bagi bangsa ini, dan siapa yang memposisikan diri sebagai orang-orang yang pantas untuk dihormati, sehingga tercipta seket-seket antara golongan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.